pagi ya sahabat semuanya, tentunya pasti semangat dalam menjalankan puasanya. Saya Dina Putri tidak akan bosan-bosan nih menemani sahabat semuanya dalam program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tentunya saya tidak sendirian, sudah ditemani nih bersama narasumber yang sudah ada di samping saya. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kiai Haji Ridho Abdul Fattah sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Majelis Al-Mu'assalah. Nah, tentunya nih seperti biasanya nih Pak Kiai, pasti ada titipan-titipan pertanyaan dari netizen yang harus kita clearkan hari ini biar mereka tidak penasaran. Tapi setelah yang satu ini.
presidennya. Kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Sesuai janji saya nih, tidak usah berlama-lama, langsung saja deh kita tanyakan. Jadi Pak Kiai, pertanyaannya kan memang banyak banget nih. Tapi sekilas ini menarik banget nih, karena mungkin ya ini inti dari pertanyaannya. Yang pertama adalah, betul nggak sih Idul Fitri itu kita menjadi suci kembali seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Idul Fitri ini seringkali di momen tersebut kaum muslimin wa muslimat tentunya berbahagia, ya kan? Dan ini satu hal yang baik. Hanya saja kadang-kadang kebahagiaan ini seringkali mereka mengungkapkan kebahagiaan tersebut dengan merasa bahwasanya Idul Fitri kita kembali suci. Apakah sebetulnya memang demikian? Secara bahasa, Id ini diambil dari kata-kata ada ya'udu, yang artinya adalah kembali. Dan al-fitr itu secara bahasa artinya adalah sarapan. Dinamakan hari tersebut hari raya Idul Fitr karena di hari tersebut kita kembali bisa sarapan setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Bahkan di hari tersebut haram kita berpuasa. Sesoleh apapun kita di tanggal 1 Syawal kita berpuasa, dosa malah. Secara bahasa demikian. Tapi apakah penggunaannya secara uruf atau secara kebiasaannya juga tepat? Ini kondisional, belum tentu ya. Karena gini, jika kita artikan fitr itu artinya adalah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Satu fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yang memang artinya fitrah itu adalah kesucian si manusia pada saat dia baru lahir, dia tidak punya dosa. Maka hal ini tidak secara mutlak terjadi pada hari raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena keadaan setiap orang di hari raya tersebut berbeda-beda, ya. Ada yang dia ada yang dia di bulan Ramadan itu memang betul-betul melaksanakan semua perintah Allah. Ada yang di bulan Ramadan dia tetap menjadi manusia yang selengean, ya kan? Tetap menjadi manusia yang tidak meninggalkan maksiat. Waliyadzubillah, bahkan di malam takbiran pun berapa banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Andai kita terjemahkan Idul Fitri ini secara mutlak, artinya adalah kembali kepada kesucian, bahwa setiap orang yang masuk atau yang melewati bulan Idul Fitri itu otomatis kembali suci. Apa artinya kita berpuasa? Apa artinya kita sholat sunat tarawih? Apa artinya kita bayar zakat? Artinya gini, apa yang membedakan antara kita yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa? Apa yang membedakan antara orang yang sholat sunat tarawih dengan yang tidak sunat tarawih? Apa yang membedakan antara orang yang zakat dengan yang tidak bayar zakat? Kalau seandainya setiap orang yang masuk di bulan atau yang masuk di malam takbiran di hari raya Idul Fitri, otomatis semuanya kembali menjadi suci. Lebih baik gak usah puasa.
Ya kan? Langsung sholat aja gitu. Nggak usah sholat, langsung aja kita masuk di hari tersebut tanpa kita berpuasa 1 bulan, ya udah. Maka dari itu sebetulnya lebih tepatnya Idul Fitri ini diartikan kembali bersarapan setelah sebelumnya kita berpuasa selama 1 bulan. Nah, namun jika maksud dari frasa kita kembali suci ini adalah satu, setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita tunaikan semua hak-hak Allah. Di bulan Syawal ini, di tanggal 1 ini, di hari raya Idul Fitri ini, yang ingin kita lakukan adalah isqatu huquqil ghair. Kita ingin menggugurkan hak-hak orang lain. Artinya gini, dalam artian kita punya kewajiban terhadap orang lain, kita tunaikan. Orang lain ada hak sama kita tunaikan. Ya. Kemudian saya punya hak terhadap orang lain, saya gugurkan hak tersebut. Dalam hal ini lebih cenderung untuk kita maknai seperti misalkan saling memaafkan, ya. Kita punya salah dengan suami kita, punya salah dengan istri kita, punya salah dengan anak-anak kita, punya salah dengan orang tua. Setelah kita tunaikan hak-hak Allah dengan melakukan ibadah puasa, dengan melakukan ibadah sholat dan lain-lain sebagainya, kemudian Allah sudah janjikan sebagaimana dalam hadis Nabi Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sekarang untuk kita mendapatkan maghfirah yang sempurna, kita pun harus minta maaf sama orang yang kita punya salah sama dia. Karena gini, Mbak, dosa itu ada 2, ada dosa langsung kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Yang mana yang diampuni oleh Allah dengan kita melakukan puasa? Yang diampuni oleh Allah dengan kita melakukan puasa adalah dosa-dosa kita yang langsung kepada Allah. Kalau dosa kita kepada sesama manusia, maka untuk mendapatkan ampunannya kita harus minta maaf sama orang yang kita zalimi. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan hal itu, bahwa syarat bertaubat itu ada 3 kalau terkait dengan hak Allah. Yang pertama, kita istighfar. Yang kedua, kita nyesel. Yang ketiga, kita niat azam untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Tapi kalau dosa itu terkait dengan sesama manusia, sesama makhluk, maka ada syarat tambahan. Apa itu? Minta keridhaan si makhluk tersebut. Jadi yang dimaksud kita kembali suci pada hari raya, pada saat kita bersalam-salaman, mohon maaf lahir dan batin, itu hanya bisa terwujud manakala kita telah tunaikan hak-hak Allah, dan di hari tersebut kita mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Tapi kalau kita cuma minta maaf sama sesama manusia, maafin ya kemarin kita gini, terus kita kemarinnya Ramadannya puasanya bolong-bolong, kita di bulan Ramadan nggak menjaga diri kita, masih tetap melakukan kemaksiatan, sholat kita nggak dilakukan, itu batin, ya. Ya kalau gitu ya seperti tadi, untuk apa kita pada akhirnya melaksanakan ibadah puasa kalau toh yang nggak puasa juga dapat ampunan? Yang penting kita makan siang-siang, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya berangkat dari pertanyaan tadi, memang hari raya Idul Fitri ini istimewa, ya, istimewa, dan keistimewaan itu bisa kita gapai dengan melakukan setidaknya beberapa petunjuk nabawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tabrani mengatakan bahwa man ahya lailatul id, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, ya. Barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya, ahyallahu qalbahu, maka Allah akan hidupkan hatinya yauma tamutu qulubun nas, pada hari di mana banyak hati manusia itu mati. Nah, sekarang ini kan kita hidup di zaman yang sangat kompleks sekali, ya. Dan kebanyakan manusia zaman sekarang itu hatinya mati. Karena hati dia tidak terisi dengan nutrisi iman. Hati dia nggak terisi dengan energi iman. Makanya adanya acara kita ini untuk nambahin energi iman di dalam hati kita. Hati yang mati ini Mbak sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang kalau hatinya sudah mati, 1, nggak bisa nerima nasihat, 2, nggak bisa nerima kritik. Ya sebetulnya nasihat dan kritik sama lah. 1, nggak bisa nerima nasihat, 2, nggak bisa nerima kebenaran, 3, gampang nabrak yang haram. Ini orang yang hatinya sudah mati. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah bilang,
Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Bahwa di dalam diri manusia ini ada segumpal daging, ya, yang mana apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh yang dilakukan oleh tubuhnya menjadi baik. Kalau yang segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuhnya perbuatannya jadi buruk. Apa segumpal daging tersebut? Ala wa hiya qalb, hati. Jadi hati ini bukan hati yang berdenyut di dalam organ tubuh kita, enggak, dia adalah sanubari yang memang diletakkan oleh Allah di situ untuk kemudian bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, dan mengikuti bisikannya. Oleh karena itu, orang yang hatinya mati itu dibahasakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, ya. Hatinya udah ketutupnya udah nggak bisa nasihat, udah nggak bisa dinasehatin. Dan orang yang udah nggak bisa dinasehatin, dia akan tabrak semua aturan-aturan Allah. Kalau seseorang sudah berani menabrak aturan Allah, maka dampak besarnya dua. Satu, dampak individu buat dirinya, yang kedua dampak sosial. Berapa banyak kerugian yang dialami oleh manusia, berapa banyak keboliman yang dialami oleh masyarakat, ya, itu disebabkan oleh pelaku maksiat ini hatinya mati. Dia nggak paham hak orang lain, dia nggak paham bukan nggak paham sebetulnya, ya dia tabrak hak orang lain, dia dolimi orang lain. Ini berangkat dari hati yang mati. Maka kita butuh untuk menghidupkan hati kita dengan apa? Salah satunya adalah dengan menghidupkan malam hari raya. Jadi menghidupkan malam hari raya itu salah satu manfaatnya adalah untuk menghidupkan hati. Kalau hati kita sudah baik, maka nanti apa yang dimaksudkan oleh Allah la'allakum tattaqun itu akan terwujud. Ya, output dari bulan suci Ramadan ini adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang betul-betul bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, yang sifatnya bukan hanya hubungan individu kita dengan Allah, tapi ibadah kita kepada Allah melalui ibadah sosial, ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada sebuah riwayat di dalam kitab Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam madhab kita, mengatakan bahwa khamsul layalin la turaddu fiha du'a. Ada 5 malam yang mana doa di dalamnya itu nggak ditolak, pasti diijabah. Kapan itu? 1 Lailatul Jum'ah, 2 Lailatul Idul Fitr, 3 Lailatul Idul Adha, 4 Lailatul Awal min Rajab, Lailatul Ula min Syahri Rajab, yang kelima adalah Lailatul Nisfi Sya'ban. Nah, berarti kalau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam tersebut, itu jaminan mustajab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jawabannya bukan sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai yang kita butuhkan. Karena Allah itu kalau ngasih jawaban doa kepada hamba-hambanya itu bukan yang sesuai yang hambanya minta, tapi sesuai yang hambanya butuhkan. Kalau memang yang hambanya butuhkan ini sesuai dengan yang diminta oleh si hamba, ya itulah yang terbaik. Karena kadang-kadang kita nih berdoa A, B, C, D, kok tiba-tiba nggak diwujud-wujudin. Sebetulnya bukan nggak diwujudin, pasti diwujudin. Cuman wujudnya bentuknya adalah EFG, ya, EFG atau yang lain gitu. Karena Allah lah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan dan waktu yang paling tepat buat kita. Maka dari itu seorang mukmin itu nggak boleh putus asa di dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kata Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya, la yakun ta'akhuru amadil ata mujiban li iyasin fa innahu dhamina lakal ijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid fima yakhtar la fima takhtar. Jangan kita jadikan tertundanya jawaban sebuah doa dalam kacamata kita ini sebagai sesuatu yang bikin kita putus asa. Kenapa? Karena Allah itu pasti menjawab doa-doa kita. Allah kan udah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan jawab. Fa innahu dhamina lakal ijabah. Kapan? Fil waqtil ladzi yurid. Di waktu yang menurut Allah pantas. Bukan di waktu yang menurut kita pantas. Ya Allah, saya pengen umur 22, saya udah berumah tangga, saya sudah menikah misalkan. Tapi Allah melihat umur 22 ini belum pantas kita. Dari segi kedewasaan, dari segi finansial, dari segi kemampuan kita untuk membimbing. Akhirnya ternyata dapat jodoh umur 27 tahun, dan di umur tersebutlah kita sudah layak dari berbagai macam sisi. Ini namanya fil waqtil ladzi yurid. Fima yakhtar la fima takhtar.
Jawaban dari doa tersebut sesuai dengan yang Allah pilih, bukan sesuai dengan yang kita pilih. Karena pilihan kita belum tentu baik buat kita, tapi pilihan Allah itu udah pasti baik buat kita. Nah, kalau misalnya ini terkait hal yang sudah disampaikan tadi, tentunya kan kita harus memahami betul nih, gimana sih secara efektifnya nih untuk menghidupkan pada malam Idul Fitri tersebut nih, Pak Kiai. Oke, cara menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha seminimal-minimalnya: 1. Sholat maghrib berjamaah, 2. Sholat isya berjamaah, 3. Sholat subuh berjamaah. Plus ditambahkan di dalamnya takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang dilakukan selepas sholat. Ya, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dilakukan selepas kita sholat, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh. Ini udah paling minimal. Ya, semaksimal-maksimalnya ya kita malam itu jangan tidur deh. Kecuali mungkin yang besoknya langsung pulang kampung, ya silakan. Tapi kita dengarkan takbir mursal. Takbir mursal itu adalah takbir yang dilakukan di luar waktu sholat. Maksudnya bukan selesai sholat. Yang selesai sholat langsung takbir itu namanya muqayyad. Kalau yang di luar kita udah selesai sholatnya, udah gulung sejadah, udah taruh mukena, kita takbiran, itu namanya takbir mursal. Nah, ini kalau kita lakukan itu sudah menghidupkan malam. Tapi para masyayikh kita, para salaf kita gak hanya cukup sampai di situ. Apa? Biasanya nih, mohon maaf, orang bulan Ramadan ya witirnya nggak ditinggal. Begitu malam takbiran libur. Ini justru namanya kemunduran. Ya, jadi malam Idul Fitri juga harus tetap dilaksanakan sholat sunnah witir. Baiklah nih Pak Kiai, ditahan dulu nih karena akan ada nantinya intisari yang biar mereka penasaran nih, ya kan Pak Kiai. Pokoknya nih untuk sahabat energi iman semuanya, tunggu ya, setelah ini akan ada intisari setelah iklan yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'da. Pemirsa Energi Iman yang senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Idul Fitri adalah hari di mana kita diperkenankan oleh Allah untuk kembali sarapan. Setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa dan sarapan kita dimajukan di waktu sahur sebelum datangnya waktu subuh. Namun falsafah kembali kepada kesucian bisa kita wujudkan di hari raya tersebut dengan satu, menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala, utamanya ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kita laksanakan puasa dengan full, kemudian juga menjaga adab-adabnya. Kita naikkan value kualitas puasa kita dari hanya puasa awam menjadi puasa khas, di mana yang berpuasa bukan hanya sekedar mulut kita dari makan dan minum, bukan hanya sekedar lubang-lubang yang ada di tubuh kita dari termasukkannya zat-zat tersebut kepada melalui manfaat maftuh, melalui lubang-lubang yang terbuka hingga sampai kepada perut kita, tapi juga kita puasakan lidah kita dari berdusta, kita puasakan lidah kita dari berriba, kita puasakan lidah kita dari mencaci maki orang lain, baik itu adalah saudara kita seiman ataupun sahabat-sahabat kita dan juga sesama rakyat Indonesia ataupun sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak seiman dengan kita. Kita puasakan lisan kita dari menggunjing orang lain. Kita puasakan mata kita dari melihat yang haram. Kita puasakan telinga kita dari mendengar yang haram. Kita puasakan jari jemari kita dari mengetik yang haram. Kita puasakan tangan kita dari tindakan yang haram. Kita puasakan kaki kita dari melangkah ke tempat yang haram. Kalau ini bisa kita lakukan, maka itulah hakikat ketakwaan. Yang kedua, kita bisa wujudkan falsafah kembali kepada kesucian di hari raya Idul Fitri manakala kita juga memohon maaf dan juga ampunan dari saudara-saudara kita ataupun muslim yang kita telah berbuat zalim kepadanya. Lantas bagaimana kalau seandainya kedzaliman tersebut kita lakukan kepada orang lain yang orang lain tersebut sekarang kita tidak ketahui keberadaannya? Sayyidina Imam Al-Ghazali memberikan solusinya di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Kita bisa memohon maaf kepada orang yang kita dzalimi apabila orang tersebut tidak diketahui keberadaannya, atau ketika orang tersebut sudah meninggal. Jika kita ketahui ahli warisnya atau keluarganya, maka kita minta maaf kepada keluarga dan ahli warisnya. Jika kita tidak menemukan mereka juga, maka kita diperintahkan atau kita diberikan solusi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melakukan amal-amal soleh seperti bersedekah, berinfak yang kita niatkan sebagai kifarat penghapus dari dosa-dosa kita kepada orang-orang yang kita zalimi tersebut, yang kita tidak mengetahui keberadaannya, yang kita dengan itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat menggerakkan hati orang yang kita zalimi untuk memaafkan kita. Kemudian yang ketiga, laisal id liman labisal jadi walakinnal id liman ta'atuhu tazil. Id itu bukan untuk orang yang pakaiannya serba baru, bukan untuk orang yang outfitnya serba mahal, tapi itu adalah bagi mereka yang senantiasa ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah wa radhiya anhu, beliau mengatakan kullu yaumin zadat fihi ta'ati fahuwa idi. Setiap hari bertambahnya ketaatanku, maka itu adalah hari rayaku. Untuk apa kita merayakan hari raya kalau seandainya ketaatan kita kepada Allah masih jauh? Untuk apa kita berselebrasi kalau seandainya dalam selebrasi kita justru ada yang haram? Kita berhari raya kemudian kita pertontonkan aurat kita kepada bukan yang mahram kita. Kita pada hari raya kemudian sambil menggunjing dan menggibah orang lain. Di hari raya kemudian kita memakan makanan yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Itu tidak akan memiliki arti apa-apa, dan kemenangan yang sejati hanya akan didapatkan oleh kaum muttaqin yang ketaatannya setiap hari bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pakaian kita bukan jaminan kita untuk masuk ke dalam surga, jabatan kita, harta kita, dan seluruh harta kita bukan jaminan kita untuk masuk ke dalam surga, tapi yang menjamin kita masuk ke dalam surga adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai rahmat-Nya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sekali ini Pak Kiai
karena sudah berkenan nih hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat nih bagi Amin. saya dan juga bagi teman energi iman dimanapun kalian berada. Dan tentunya jangan pernah nih kalian skip ya. Saya ingatkan terus nih, karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini perlunya penambahan wawasan ilmu untuk kita semuanya. Nah, sebelum saya akhiri nih, saya ada pantun nih. Makan mangga, makan pepaya, jangan lupa makan ubi. Kalau tercela tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi